Karena kalau sudah kaya ini beda nanti Bapak Ibu sikap kita dalam bersedekah juga beda. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Kalau misalkan kita punya uang 100.000, lalu kemudian ada yang datang kepada kita, ya, dia belum makan sekeluarga misal. Lalu kemudian dengan uang yang 100.000, kira-kira kita mau tidak untuk memberikan orang tersebut 50.000 atau 30.000? Mau ya? Pasti kita mau. Karena kita kasihan kepada dia. Coba kalau kita punya uang 1 triliun. 1 triliun, apakah kita mau memberikan orang cuma-cuma berapa? 10 miliar. Mau tidak? Berat kan karena banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan atau melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada saat ini, pada kesempatan ini kita akan membahas bab yang ke-10, yaitu anjuran segera melakukan kebaikan, ya, dan memotivasi untuk selalu melakukan kebaikan dengan bersungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal soleh sebelum datangnya fitnah yang menyerupai penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. Sehingga seorang pada waktu pagi hari beriman dan sorenya ia menjadi kafir. Atau seorang yang pada sore harinya beriman tetapi waktu paginya ia menjadi kafir. Orang itu rela menjual agamanya yang sedikit, ya, untuk keuntungan dunia." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud dengan amal soleh di sini adalah yaitu amal-amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena disebut ini dan itu. Bukannya mereka beramal, mereka melakukan amal soleh semata-mata niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, beliau bersabda, karena akan terjadi fitnah bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita. Beliau mengabarkan bahwa akan terjadi fitnah yang menyerupai malam yang gelap gulita, yakni keadaan menjadi sangat gelap, tidak tampak cahaya, orang-orang tidak mengetahui kemana mereka harus pergi sehingga mereka bingung dan tidak tahu kemana mereka harus melangkah. Di antara fitnahnya adalah fitnah subhat dan syahwat. Ini ya yang menyebabkan orang-orang itu banyak yang tergelincir, disebabkan karena syahwatnya, disebabkan karena banyak subhat yang sudah masuk di otaknya. Termasuk ketika fitnah syahwat itu datang, ya, mereka beribadah yang sesuai dengan hawa nafsunya saja. Padahal yang mereka kerjakan itu bertentangan dengan dalil. Yang mereka kerjakan bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga dengan fitnah syubhat. Nah, fitnah syubhat ini terjadi karena kebodohan seseorang. Mereka tidak tahu mana dalil yang benar. Mereka tidak tahu mana dalil yang sahih. Mereka hanya ya sudah karena mengikuti ini cocok bagi kita, ya sudah ikuti saja. Ini termasuk dia terkena fitnah syubhat. Ketika ada orang yang menyampaikan bla 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 bla, padahal itu tidak benar, ya itu tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi dia tetap mengikutinya. Lalu kemudian ya, di antara fitnah syahwat ini, fitnah yang paling besar yaitu tentu kita sudah ketahui. Apa itu kira-kira? Zina. Zina sekarang mah di mana-mana. Tempat berzina sekarang mah Masya Allah dikemas dengan sedemikian rupa. Jangankan di tempat-tempat yang sudah legal, ya, di tempat-tempat umum juga sudah terjadi zina di mana-mana. Kita lihat di jalanan banyak anak-anak muda, ya, dengan
tidak ada malunya bergandengan tangan, mereka berboncengan sambil berpelukan dan yang lainnya. Anehnya juga, ini ya yang fitnahnya kita sekarang, terkadang ada sebagian orang tua yang bangga ketika anaknya membawa seseorang yang bukan mahramnya. Anggaplah sekarang, oh ini mah calonnya katanya tanya. Nah, ini mah calonnya, bangga orang tua seperti ini. Nah, inilah orang tua yang termasuk yang sudah terkena dengan apa namanya? Dengan fitnah, dengan subhat. Apa katanya? Oh, tidak apa-apa, toh juga hanya sekedar boncengan doang. Oh, tidak apa-apa, toh juga hanya boncengan berpelukan supaya tidak jatuh. Oh, ini mah nggak apa-apa, yang penting dia tidak berzina. Jadi orang tua sekarang sebagiannya tidak banyak, sedikit. Sedikit dari mereka yang mengatakan bahwa yang penting dia tidak berhubungan badan, yang penting jangan itu. Itu saja yang mereka maksudkan dengan zina. Padahal zina ini banyak, ya. Zina ini banyak. Padahal Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menjauhi apa? Ya, menjauhi zina. Yang mengantarkan kepada zina itu Allah dan Rasulnya sudah memerintahkan kita untuk menjauhinya. Karena bahaya syubhat zina ini luar biasa. Zina ini bermacam-macam, Bapak Ibu ya. Zina itu tidak hanya orang berhubungan badan, tidak. Zina juga ketika misalkan ada remaja yang berpegangan tangan, itu zina. Zina namanya. Berpakaian juga ketika parfumnya berlebihan, apa namanya 3 meter itu sudah kecium bau parfumnya, itu juga termasuk zina. Ya, zina penciuman. Parfumnya harumnya luar biasa kan? Ya. Zina mata banyak Bapak Ibu, bukan hanya ketika orang itu berhubungan badan, bukan. Zina teh banyak. Makanya fitnah sekarang Maya, katanya zaman modern. Kalau nggak pegangan tangan nggak gaul. Justru ini yang berbahaya. Subhat yang sudah masuk di otaknya karena kebodohannya sehingga mengakui, sehingga membuat hal-hal yang tadi yang saya sampaikan itu jadi hal yang biasa. Padahal zaman Rasulullah, zaman para sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in itu adalah perkara yang sangat besar. Dosa besar Bapak Ibu. Tapi ada zaman sekarang menganggapnya hal yang biasa. Kalau kita tidak ada sama sekali di hati kita untuk mengingkari, ini iman kita kemana ini? Kita lanjut hadis yang kedua. Dari Abu Sirwa'ah atau Sarwa'ah ya. Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah sholat asar di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah. Setelah salam, beliau cepat-cepat bangkit melangkahi barisan pundak para sahabat menuju ke kamar salah seorang istrinya. Para sahabat terkejut melihat Rasulullah tergesa-gesa. Setelah itu Rasulullah keluar, beliau melihat para sahabat yang heran oleh sikap tergesa-gesa beliau tadi, maka beliau bersabda, aku teringat dengan sepotong emas yang ada pada kami, dan aku tidak ingin terganggu karenanya, maka aku menyuruh untuk membagi-bagikannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah ketika sholat, lalu kemudian di kamar beliau ada sepotong emas, teringat dalam sholat beliau, setelah selesai salam, langsung tergesa-gesa beliau ke kamarnya dan mengambil emas tersebut dan dibagikan. Di kita gimana ini? Susah di kita mah ya. Kalau misalkan kita dapat uang kaget, misal 1 miliar, kita akan ingat terus itu ketika kita sholat. Allahu Akbar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Pasti begitu ya, pasti begitu, kebanyakan dari kita pasti begitu. Ya, kita ingat ya uang-uang tersebut. Kita berani tidak yang 1 miliar tadi kita dapat uang kaget, lalu kemudian langsung kita sedekahkan, langsung kita infakkan. Kita berani tidak? Tidak kan? Makanya kita latihan dari sekarang. Mumpung kita belum benar-benar kaya, silakan kita sedekah. Sedikit-sedikit saja, 2.000, 5.000, 10.000. Gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya susah ya, makanya Rasulullah disebutnya apa? Suri toladan yang luar biasa untuk kita. Kita lanjut hadis yang ketiga dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Uhud,
Perang Uhud sedang berkecamuk. Apakah engkau tahu di mana tempatku jika aku terbunuh? Kata dia ini. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, di surga. Kemudian orang itu melemparkan biji-biji kurma yang ada di tangannya, lalu maju berperang hingga terbunuh. Luar biasa ya kegigihan para sahabat. Ketika Rasulullah ditanya, wahai Muhammad, di mana tempatku kalau aku terbunuh di medan perang ini? Kamu di surga, kata Rasulullah. Waktu itu dia sedang makan kurma. Disegeralah itu untuk makan kurma, lalu kemudian dibuang bijinya, langsung tempur dianya. Alhamdulillah karena dia jujur, lalu kemudian dia terbunuh, kata Rasulullah. Jujur orang ini, dia masuk surga. Gigihnya luar biasa. Kalau di kita, mikir dulu kalau di kita mah. Oh, anak saya nanti mau makan apa? Nanti istri saya mau makan apa nanti? Ini si AA nanti kalau sudah SD nanti siapa yang membiayai dia? Banyak kita mempikirannya. Tapi sahabat ini zaman Rasulullah tidak diragukan lagi keimanan mereka. Azan dulu ya. Baik ya, kita lanjut. Hadis keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki telah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Lalu kemudian Rasulullah bersabda, kamu bersedekah pada saat dirimu sehat, kikir, takut fakir, sedangkan kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah kamu menunda-nunda untuk bersedekah sehingga ruh sampai di tenggorokan. Maka kamu baru-baru berkata untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi milik si fulan. Kita garis bawahi di sini yang terakhir, ya. Janganlah menunda-nunda untuk bersedekah sehingga ruh sampai di tenggorokan. Kalau sudah demikian mah harta yang kita tumpuk-tumpuk itu tidak ada gunanya. Tidak bermanfaat bagi kita di alam barzah. Tidak bermanfaat bagi kita di alam kubur dan di akhirat. Tidak bermanfaat lagi harta-harta yang banyak itu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Seorang hamba dia berkata, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata, ya Allah, sekiranya engkau menunda kematianku hanya sebentar saja. Sebentar, kata. Untuk apa kira-kira? Dia ingin bersedekah. Karena dia tahu ya, yang bermanfaat itu adalah harta yang disedekahkan, bukan harta yang dikumpul-kumpulkan, bukan harta yang disimpan, bukan harta yang ditimbun-timbun, bukan. Yang bermanfaat di akhirat itu adalah harta kita yang sudah kita sedekahkan. Karena itulah yang akan setia menemani kita. Bukankah ketika kita hendak digotong ya ke makam itu, kalau sudah meninggal dunia, yang mengiringi kita itu ada 3. Keluarga kita, ya, harta kita dan amal kita. Yang mana yang setia? Amal yang setia. Amal kita yang setia. Yang menemani kita yang setia itu adalah amal. Secinta-cintanya ibu kepada suami, tidak mungkin ibu mau dikuburkan bareng bersama suami, enggak mau. Begitu juga dengan para lelaki, enggak akan mau para lelaki Bapak Ibu. Secinta-cintanya laki-laki kepada ibu, suami ibu cintanya luar biasa. Misalnya ketika ibu meninggal, dia tidak akan mau langsung dikubur hidup-hidup bersama ibu yang sudah meninggal. Enggak bakal mau. Oleh karena itu, kita bersedekah di saat kita lagi fakir. Lagi kikirnya kita tuh kita bersedekah. Latihan kita bersedekah. Insya Allah itu akan bermanfaat bagi kita. Gitu ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita lanjut kepada hadisnya ya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengambil sebilah pedang pada saat perang Uhud. Kemudian beliau bersabda, siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Maka para sahabat mengangkat tangannya dan berkata, saya. Nah, lalu kemudian beliau bersabda, siapa yang bersedia mengambilnya dengan memenuhi haknya? Ketika Rasulullah berkata demikian, para sahabat terdiam. Lalu ada seorang sahabat ya, yang bernama Abu Dujanah ya. Jadi dia berkata dan dia mengambil dan memenggal leher orang-orang musyrik. Dia berkata ya, saya akan mengambil dan memenuhi hak pedang tersebut wahai Rasulullah. Lalu kemudian dia berpedang, dia berperang dan memenggal leher-leher musuh pada saat itu. Ini luar biasa ini. Ya imannya para sahabat. Karena ketika dijelaskan oleh Rasulullah surga, bangkit semangat mereka. Semangat jihadnya itu luar biasa para sahabat ini. Walaupun
Contohnya ya dalam perang Badar. Perang Badar jumlah kita sedikit, tapi karena keimanan yang luar biasa, mereka tidak gentar melihat musuh yang 2 kali lipat jumlahnya daripada jumlah kita pada saat itu, jumlah kaum muslimin pada saat itu yang 300. Lalu kemudian Allah memberikan bantuan ya, dan mengikut sertakan malaikat berperang. Satu riwayat mengatakan 1.000 malaikat, satu riwayat mengatakan 5.000 malaikat. Bagaimana tidak menang? Begitulah ya. Pokoknya kalau kita serahkan kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, kita ikhtiar, Allah akan membantu segalanya. Itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjut hadis ke-6. Dari Abu Zubair bin Adi, ia berkata, kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian kami mengadu kepadanya tentang apa yang kami rasakan dari kekejaman Al-Hajjaj. Selanjutnya beliau mengatakan, bersabarlah kalian, sesungguhnya tidak akan datang suatu masa kepada kalian kecuali yang lebih buruk darinya, sehingga kalian menemui Tuhan kalian, maksudnya meninggal dunia ya. Saya mendengar hal itu dari Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang betul ya. Al-Hajjaj ini dia adalah penguasa yang sangat zolim, dia menumpahkan darah, dia kejam sekali Al-Hajjaj ini. Dia mengadu kepada Anas bin Malik, dan memang ya alhamdulillah qadarullah Anas bin Malik ini diberikan umur yang panjang oleh Allah dan menyaksikan bagaimana kekejaman Al-Hajjaj. Bagaimana sikap kita kata Rasulullah? Sabar. Kita sabar bagaimanapun pemimpin itu ya, kita harus taat kepada dia. Tidak boleh memberontak. Tidak boleh memberontak ya, kita taat kepada pemimpin. Itulah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taat kepada pemimpin. Walaupun pemimpinnya ini misalkan hitam, rambutnya keriting misalkannya, itu tetap kita taat. Kecuali pemimpin tersebut memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan, maka itu kita tidak boleh untuk mengikuti perintahnya. Gitu ya. Nah, beliau berkata, bersabarlah kalian, sesungguhnya tidak akan datang suatu masa kepada kalian kecuali yang lebih buruk darinya, sehingga kalian menemui Rabb kalian. Ini maksudnya apa yang lebih buruk? Agamanya. Agama datang di belakangan-belakangan, agama akan lebih buruk. Belakangan lagi datang zaman-zaman sekarang, agama akan lebih buruk. Akan tetapi, nah keburukan ini tidak mutlak ya. Keburukan ini tidak mutlak, tidak semuanya buruk, tidak. Setiap pemimpin, setiap zaman selalu ada kebaikan, selalu ada keburukan. Tidak mungkin semuanya buruk, tidak mungkin. Ini jangan di generalisir, semuanya akan buruk, tidak. Pasti ada kebaikan, pasti ada keburukan. Nah, itulah karenanya ya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita petunjuknya. Kita lanjut hadis ke-7 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian mengerjakan amal sebelum datang 7 perkara. Apakah kalian menanti kefakiran yang melupakan, kekayaan yang dapat menimbulkan kesombongan, sakit yang dapat merusak, tua renta yang melemahkan, kematian yang mengakhiri segalanya, menunggu datangnya Dajjal, padahal ia adalah sejelek-jelek sesuatu yang ditunggu, atau menunggu datangnya kiamat, padahal kiamat adalah sesuatu yang berat dan menakutkan. Ini kita bahas ya setelah sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersegera melakukan amal sebelum kita menjadi kaya, yang kekayaan tersebut membuat kita menjadi sombong. Tidak sedikit di antara kita ketika diberikan kekayaan, sikap kita berbeda jadinya. Rada sombong lah begitu. Memerintah kepada orang yang tadinya ya, yang hartanya ya menengah ke bawah lah. Hartanya menengah ke bawah. Lalu kemudian ngobrol sama orang, Masya Allah, santunnya luar biasa. Sopannya luar biasa. Sikapnya, Masya Allah, tawadu. Tapi ketika sudah diberikan ujian oleh Allah dengan kekayaan, lihat bagaimana dia nunjuknya pakai tangan kiri. Kamu begini, gini. Banyak. Ya, salaman ke orang juga sampai tidak melihat. Begitu saja salaman teh. Berbicara sama orang-orang yang kita katakan, yang kita lihat zahirnya miskin, ala kadarnya saja. Nah, ini terkadang menjadi fitnah bagi kita, ujian ya, bagi Anda yang diberikan ujian oleh Allah dengan kekayaan. Maka bersegeralah untuk beramal soleh. Ya, jadi kita sekarang yang kondisinya saat ini, yang katakan ekonominya menengah ke bawah,
Tetap kita harus belajar dari sekarang untuk apa? Untuk bersedekah sebelum jadi kaya. Karena kalau sudah kaya ini beda nanti Bapak Ibu sikap kita dalam bersedekah juga beda. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Kalau misalkan kita punya uang 100.000, lalu kemudian ada yang datang kepada kita, ya, dia belum makan sekeluarga misal. Lalu kemudian dengan uang yang 100.000, kira-kira kita mau tidak untuk memberikan orang tersebut 50.000 atau 30.000? Mau ya? Pasti kita mau. Karena kita kasihan kepada dia. Coba kalau kita punya uang 1 triliun. 1 triliun, apakah kita mau memberikan orang cuma-cuma berapa? 10 miliar. Mau tidak? Berat kan karena banyak. Padahal yang lebih utama yang mana? Orang miskin yang bersedekah, ya, yang uangnya segitu-gitu saja, 100.000 misalnya, lalu kemudian dia sedekahkan 50.000. Dibandingkan orang yang punya 1 triliun, lalu kemudian dia sedekahkan 1 juta. Yang mana yang lebih utama? Orang miskin tadi yang sedekah 50.000. Nah, oleh karena itu ya, sebelum kita benar-benar kaya, ya, diuji oleh Allah dengan kekayaan kita, latihan dari sekarang. Sedekah, sedekah, sedekah. Gitu. Lalu kemudian sebelum datang juga apa ini disebutkan menunggu sakit yang dapat merusak. Tidak selamanya kita ini sehat. Ada masa-masa di mana kita juga akan sakit. Gitu. Kalau orang sehat terus menerus, maka dia akan pede dengan sendirinya bahwa dia tidak akan mati. Oh, berarti nanti matinya masih lama. Kenapa? Karena dia dalam keadaan sehat terus. Oleh karenanya terkadang Allah menguji kita dengan rasa sakit supaya kita sadar, supaya kita berzikir, supaya kita berdoa kepada Allah, ingat kepada Allah bahwa sebentar lagi kita juga akan mati. Itu Bapak Ibu. Apalagi sampai-sampai kita harus menunggu dulu Dajjal tiba. Bahaya ini Bapak Ibu. Fitnahnya Dajjal ini luar biasa fitnah Bapak Ibu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kelebihan. Dia bisa memerintahkan langit ya untuk menurunkan air hujan, bisa dia. Dia bisa memerintahkan tanah supaya subur dan tumbuhlah tanaman-tanaman, buah-buahan. Itu Bapak Ibu fitnahnya Dajjal luar biasa. Dan nanti di akhir zaman pengikut Dajjal ini yang tertipu dengan Dajjal banyak sekali. Tapi orang yang beriman Bapak Ibu akan kelihatan dia itu Dajjal. Yang dia tawarkan yang baik-baik itu sebenarnya itu adalah api neraka. Itu ya, mudah-mudahan kita selamat dari fitnah Dajjal. Sebagaimana doa kita sebelum salam, Rasulullah mengajarkan kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Gitu Bapak Ibu. Lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kita bersegera untuk melakukan amal sebelum tua renta yang melemahkan. Kalau sudah tua renta Bapak Ibu, kita akan kembali menjadi anak kecil. Kebanyakan orang dia akan kembali ke masa-masa kecilnya. Cepat ngambek lah ya, cepat marah, atau sikapnya ini seperti anak kecil lagi. Itu ya, banyak yang kita lihat. Juga lihat kita sekeliling kita kan ada bapak-bapak yang sudah tua tapi kelakuan sama seperti anak kecil. Sama. Dan memang faktanya begitu. Tapi banyak juga orang-orang yang sudah terbiasa misalkan baca Quran, dia terbiasa mengajar, dia terbiasa melakukan hal-hal kebaikan, sholat dan lain sebagainya, dia tidak pikun. Banyak kita lihat ya, orang-orang, Masya Allah umurnya sudah 90 sekian tahun, tapi Alhamdulillah, ya dia masih mengajar, dia masih baca Quran, dan tidak pakai kacamata. Seperti kita sekarang ini, umur baru 9 tahun, sudah pakai kacamata. Orang-orang terdahulu mah nggak pakai kacamata Bapak Ibu, nggak pikun lagi. Ya, banyak juga orang-orang yang kembali seperti anak kecil lagi. Oleh karenanya Rasulullah SAW sudah mengantisipasi kita, menganjurkan kita, memberikan kita motivasi untuk beramal. Sebelum 7 perkara ini menimpa kita. Sebelum 7 perkara ini ada dalam diri kita nanti. Nah, oleh karena kita mau diri sekarangnya, kita sehat, mari kita beramal sebelum kita sakit. Sakit masih sedikit nanti amal kita. Ya, kecuali kalau kita bersabar. Itulah dia ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ini ada manfaatnya.
terutama untuk diri saya sendiri, lalu kemudian untuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudaraku yang menonton video ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.